Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Nasrullah dari Pinjas 5A, absen 26, NIM 1801991. Oke, di sini saya akan membahas tentang pendidikan jasmani ya, mata kuliah filsafat pendidikan jasmani. Nah, yang di dalamnya ada beberapa materi ya. Yang pertama itu adalah makna pendidikan jasmani, kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan jasmani, kemudian yang ketiga permasalahan dalam pendidikan jasmani, dan yang terakhir adalah landasan pendidikan jasmani. Oke, kita langsung saja cek ke videonya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu makna pendidikan jasmani. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu istilahnya yang terdiri dari dua kata itu. Yang pertama ada pendidikan, nah yang kedua adalah jasmani. Nah, pendidikan ini adalah usaha untuk menuju lebih baik atau usaha yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Kemudian dalam pendidikan juga adalah usaha sadar yang kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan kita. Nah, yang kedua ini adalah jasmani. Nah, jasmani ini berarti berhubungan juga dengan tubuh kita gitu. Jasmani berarti tubuh kita gitu, yang berada di dalam tubuh kita. Jadi kalau disatukan itu adalah usaha yang berhubungan dengan meningkatkan kualitas dari organ-organ tubuh kita menjadi lebih baik, dan ujungnya itu adalah untuk menjadi sehat. Nah, makna pendidikan jasmani ini adalah untuk kita itu harus dituntut untuk selalu bergerak. Nah, di sini bergerak itu yaitu walaupun kita tidak beraknya sempurna, minimal kita itu harus bergerak dan tidak diam dan tidak bermalas-malasan gitu. Jadi inti dari pendidikan jasmani ini adalah untuk meningkatkan kualitas gerak kita, kemudian kualitas tubuh kita menjadi sehat, kemudian metabolisme kita menjadi kuat gitu. Kemudian kesehatan, menjaga kesehatan juga untuk pendidikan jasmani itu. Tapi pada intinya pendidikan jasmani ini untuk menuntut anak untuk selalu bergerak. Nah, untuk anak selalu bergerak karena dengan pendidikan jasmani ini kita bisa lebih lanjutnya gitu bisa meningkatkan keterampilan kita gitu. Jadi di dalam pendidikan jasmani ini ada peningkatan gitu. Jadi dengan pendidikan jasmani kita bisa meningkatkan keterampilan, kita bisa meningkatkan pengetahuan kita. Jadi lengkap gitu dalam pendidikan jasmani. Oleh karena itu pendidikan jasmani ini sangat dibutuhkan lah untuk anak-anak lebih lanjutnya gitu, apalagi untuk seusia siswa SD. Nah, pendidikan jasmani ini sangat penting sekali dan harus dipahami dengan betul-betul oleh para siswa. Terkhusus untuk gurunya juga, kita harus bisa memberikan motivasi yang kuat untuk mereka itu selalu bergerak. Nah, ketika seseorang anak yang selalu bergerak kemudian memiliki kualitas gerak yang baik, itu akan menjadi poin plus untuk anak tersebut. Nah, ketika seorang guru memberikan pengajaran tentang pendidikan jasmani dan si anak-anak itu mau bergerak, nah di situ adalah titik pencapaian seorang guru pendidikan jasmani. Oleh karena itu makna pendidikan jasmani ini sangat luas sekali, sangat penting, sangat dibutuhkan, dan pendidikan jasmani ini merangkap dan lebih dalam daripada pendidikan lainnya, karena di dalam pendidikan jasmani ini terdapat beberapa poin penting seperti kognitifnya kita bisa dilatih, kemudian dari afektifnya. Nah, di dalam pendidikan jasmani afektifnya harus dilatih, kemudian yang terakhir adalah psikomotornya yang paling pentingnya di dalam pendidikan jasmani. Nah, mungkin untuk yang pertama itu ya dari makna pendidikan jasmani. Oke, kita lanjut saja ke materi yang kedua. Yang kedua ini adalah fungsi pendidikan jasmani. Nah, menurut saya fungsi pendidikan jasmani ini sangat sentral sekali ya untuk anak-anak, khususnya untuk siswa SD, karena biasanya pendidikan jasmani ini sangat digemari gitu oleh para siswa. Tapi dengan kata lain, ada juga siswa yang tidak menyukai panas seperti itu, malas gerak. Nah, jadi kita harus menumbuhkan seperti itu. Nah, yang paling penting itu adalah membuat anak yang paling penting itu fungsi dari pendidikan jasmani adalah membuat anak menjadi lebih
untuk giat untuk bergerak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu fungsi dari pendidikan jasmani itu seperti yang sudah kita ketahui juga ya. Di dalam pendidikan jasmani ini pasti ada mengandung 3 unsur yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, di sini juga terdapat fungsinya masing-masing. Nah, misalkan dari fungsi kognitif atau 3 fungsi tersebut itu kita bisa bilang disebut juga biasanya taksonomi Bloom gitu ya. Jadi 3 poin penting, 3 aspek yang harus ada dalam pendidikan jasmani. Nah, jadi 3 fungsi ini yang harus ada dalam pendidikan jasmani. Nah, yang pertama adalah dimensi ataupun fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini adalah fungsi dari keterampilan geraknya ataupun keterampilan dalam melakukan tekniknya. Misalkan kita mau mengajarkan sepak bola, nah bagaimana cara dia melakukan teknik tersebut, apakah dengan baik, dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kalaupun tidak sesuai, maka ketika anak sudah melakukan itu menjadi poin penting ya dalam kognitifnya ini. Selain itu, di dalam keterampilan di dalam kognitif juga misalkan seperti teknik, seperti itu kita latih tekniknya. Nah, fungsinya itu adalah untuk meningkatkan kualitas keterampilan anak. Nah, yang kedua ini adalah poin psikomotor. Nah, psikomotor ini berarti kualitas geraknya ataupun siswanya mau melakukan ataupun tidak. Nah, kualitas geraknya misalkan dalam menandang bola nanti ada sasarannya, kemudian kita dilatih untuk melatih target seperti itu. Nah, dalam psikomotor ini sangat erat sekali ya dengan pendidikan jasmani, soalnya kan di dalam pendidikan jasmani itu adalah ada juga daya tahan kayak gitu kan, kecepatan, ketepatan, mungkin seperti itu ya untuk psikomotornya. Nah, yang terakhir adalah dimensi afektif ataupun fungsi afektif. Nah, afektif di sini adalah bisa juga merangkap dengan jiwa sosial. Nah, di dalam pendidikan jasmani ini sangat berhubungan. Salah satu fungsi afektif yang harus kita berikan ataupun yang harus ada pada seorang siswa ataupun seseorang yang di dalam dunia pendidikan jasmani adalah sportivitas gitu, sikap sportivitas. Nah, di dalam sikap sportivitas ini memiliki banyak sekali sikap-sikap positif, misalkan menghargai lawan, menghargai tim, menghargai teman, menghargai guru, menghargai pelatih. Nah, jadi sikap menghargai ini sangat penting sekali dan ada di dalam sportivitas. Nah, oleh karena itu fungsi yang penting juga, paling penting dalam bersangkutan juga dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan jasmani ini mengajarkan sportivitas dalam menghargai. Nah, yang pertama menghargai teman, menghargai orang tua gitu, menghargai pelatih, menghargai guru. Nah, jadi sangat penting untuk menghargai dan berkomunikasi juga, menghargai bagaimana cara berkomunikasi dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, dengan tetangga seperti itu. Nah, yang kedua adalah disiplin. Nah, disiplin ini akan sangat berguna sekali untuk anak kedepannya. Soalnya kan kalau dengan disiplin kita untuk misalkan nanti mengerjakan tugas ataupun kalau sudah ditanamkan dengan disiplin, maka semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Maka semuanya bisa, kualitasnya pun akan meningkat gitu karena disiplin. Seperti itu. Nah, untuk 3 fungsi tadi, yang pertama ada kognitif, kemudian psikomotor, dan yang terakhir adalah afektif atau sikap kita atau sikap dalam pendidikan jasmani. Nah, dari ketiga ini sangat berangkai, sangat serangkai atau sangat bisa kita lakukan dengan sekaligus dalam pembelajaran. Nah, jadi pendidikan jasmani ini fungsinya bisa kita lakukan dalam satu kali pengajaran gitu, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita bahas ke materi yang ketiga, yaitu permasalahan pendidikan jasmani. Di zaman sekarang teknologi itu semakin tinggi sehingga menyebabkan anak itu malas untuk bergerak. Misalnya dia kalau misalkan kehabisan kuota, daripada bermain ataupun bergerak dengan anak-anaknya, sangat ribet, rewel kalau nggak ada kuota gitu kan, misalkan untuk siswa SD. Sedangkan kalau siswa SD zaman dulu sebelum teknologi berkembang pesat, bermain itu adalah suatu rutinitas yang kalau tidak bermain, misalkan siswa itu merasa tidak hidup gitu kalau misalkan tidak bermain. Nah, oleh sebab itu, tantangan permasalahan dalam
sekarang ini adalah teknologi yang pertama. Nah, teknologi ini misalkan anak lebih sering bermain game dibanding dengan bergerak atau bermain dengan teman-temannya. Nah, ini adalah suatu permasalahan yang harus kita hadapi di kala pandemi di kala globalisasi seperti ini. Teknologi semakin canggih. Nah, dengan teknologi semakin canggih ini kita seharusnya bisa meningkatkan kualitas gerak ataupun si anak ini lebih aktif lagi, karena kan dengan adanya teknologi kita bisa mencari referensi dan mencari video-video interaktif ataupun video-video permainan apapun yang sehingga nanti dilakukan di lapangan, misalkan seperti itu. Nah, di sini tugas seorang guru penjas khususnya ya, jadi kita harus bisa menumbuhkan sikap untuk anak selalu bergerak, walaupun misalkan dibagi-bagi lah seperti itu. Misalkan kita mau bermain game di dalam smartphone ataupun di dalam laptop seperti itu. Nah, dibagi juga kita harus melakukan gerak yang langsung dengan tubuh kita, supaya kan tubuh kita itu menjadi sehat. Nah, selanjutnya ini adalah di kalangan masyarakat, pendidikan jasmani ini sangat berkaitan erat dengan olahraga ataupun prestasi gitu, seperti itu. Nah, di dalam pendidikan jasmani ini sebenarnya dan banyak juga yang menganggap bahwa pendidikan jasmani ini hanya bisa bermain voli, kemudian bermain bulu tangkis, bermain sepak bola, hanya seperti itu mereka menganggapnya dari kalangan masyarakat. Sebenarnya di dalam pendidikan jasmani ini yang paling penting adalah gerak dasar ataupun keaktifan bergerak pada si anak. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, untuk cabang-cabang olahraga selanjutnya itu adalah kekhususan. Jadi kalau misalkan di pendidikan jasmani ini sebenarnya tidak untuk menjadikan siswa sebagai seorang atlet, tapi mengajarkan kepada siswa untuk dasar-dasarnya saja, tidak untuk menjadikan mereka atlet. Nah, oleh sebab itu nanti pendidikan jasmani seharusnya mengajarkan hanya dasar-dasarnya saja, yang kemudian khusus nanti mereka berlatih sendiri dan bisa juga mengikuti klub seperti itu. Nah, untuk permasalahan yang kedua itu sangat berhubungan juga, karena kan misalkan di kalangan siswa itu tidak memiliki jiwa untuk bergerak gitu. Jadi kita itu harus benar-benar bisa menumbuhkan jiwa-jiwa seorang anak itu untuk aktif dalam bergerak seperti itu. Nah, untuk permasalahannya mungkin segitu ya dari saya. Ada dua, yang pertama teknologi dan yang kedua itu pendidikan jasmani dianggap sebagai cabang olahraga yang dianggap untuk mencapai prestasi seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut saja ya ke materi yang terakhir atau keempat, landasan pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani ini sebenarnya di dalam misalkan kita agama juga sudah ada, kita harus menjaga kesehatan, kita harus menjaga tubuh kita, bahwa sudah Pak Alif sudah jelaskan sebelumnya, dan saya juga sudah mencari referensi yang lain bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu memiliki tubuh yang kuat, kekar gitu kan, kemudian badannya itu six-pack lah kalau seperti itu. Nah, dari dulu beliau Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan bahwa kita harus memiliki, khususnya untuk pria itu memiliki kekuatan, kemudian kelincahan, kemudian ketepatan dalam hal pendidikan jasmani. Nah, di dalam olahraga yang paling dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah memanah. Nah, memanah ini berarti kita harus memiliki ketepatan. Nah, ketepatan ini seperti itu. Kemudian ada berenang berarti daya tahan. Kemudian ada berkuda itu berarti kekuatan juga, seperti itu, keseimbangan, koordinasi seperti itu. Nah, landasan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Nah, di dalam negara Republik Indonesia ini juga sudah diatur pendidikan jasmani, cuman namanya adalah sistem keolahragaan. Nah, di dalamnya juga terdapat pendidikan jasmani yang membahas tentang pasal-pasal pendidikan jasmani, cuman di dalam sana cuma ada kepelatihan seperti itu. Cuman di pendidikan jasmani itu harus lebih ke mendasar seperti itu, untuk landasan pendidikan jasmani. Untuk landasan yang lainnya menurut saya harus diperhatikan juga, landasan psikologi ataupun jiwa anak. Jadi kita harus juga mengikuti perkembangan psikologi anak. Jadi jangan asal-asalan dalam melakukan pembelajaran pinjas, karena kita kan harus bisa menyesuaikan dengan landasan psikologi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan baik itu ataupun kesalahan baik dari materi ataupun apa yang saya sudah sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Mungkin saya cukupkan video kali ini tentang mata kuliah filsafat pendidikan jasmani. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.